Alhamdulillah di tengah-tengah kita yang hormati Pak RT, PRW, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib musalla iman yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah senantiasa berikan nikmat kepada kita banyak dan tersyaitan afiat, nikmat umur panjang serta nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam mari kita selalu hadiahkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah musyawarah iman yang saya hormati, alhamdulillah di pekan ke-71 ini kita masih bisa menghadiri majelis ta'lim kita, rutinitas kita setiap hari Minggu malam Senin pada maghrib sampai isya untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, tausiah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita setiap minggu. Dalam malam ini insyaallah kita hadir tengah-tengah kita, untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjaga menuntut ilmu ini dan senantiasa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadini wa qul Syaulillahi laumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yarhamukumullah. Pertama mohon maaf, tadi saya takziah pulang dari Meruya itu jam 5.20 menit. Nyampe langsung makan karena buka. Ini hari ini puasa saya ke-33 hari. Nanti 7 hari lagi selesai. 7 atau 8 hari lagi, atau pokoknya tanggal 10 Agustus selesai nanti, karena niatnya 41 hari. Yang kedua, saya mohon berkenan para jamaah membaca surat Al-Fatihah, karena hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2026 ini saya 53 tahun yang lalu lahir di dunia. Jadi saya sudah berumur 13 tahun. Jadi umur saya 13 tahun kalau dihitung dari 40 tahun. Jadi orang itu akan berumur kalau sudah 40. Jadi di bapak-bapak ini yang belum, Pak RT aja yang belum. Yang lain udah 40 semua. Lebih. Pak RT yang belum. Udah juga ya? Oh, kirain. Jadi usia manusia ini 40 tahun gitu ya. Nah, berarti kalau di 53 saya baru 13 tahun. Nah, mudah-mudahan mohon doanya sehat walafiat dan umur panjang, berkah yang manfaat bagi keluarga dan masyarakat tentunya ya. Allahumma tawwil amarana wa sahih as-sadana wa zayyin akhlaqana bi akhlaqil Qur'anil Karim liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ini katanya minggu ke-71. Ya, minggu ke-71 dan kita sudah 81 tahun merdeka. Kan HUT RI tahun ini kan 81 tahun ya. Mudah-mudahan ke-71 ini terus bisa ada 72, ada 73, terus seterusnya istiqomah ngajinya. Walaupun sesekali gurunya lupa, tapi nggak lupa banget. Ya, maksudnya sudah ngomong iya, tapi begitu nyampe rumah, tadi kan ada tamu ceritanya, saya
nangkep gerame yang paling gede. Lalu karena masanya udah dari siang, ini udah ngancem aja nih. Begitu maghrib langsung tam baru selesai mau buang duri-durinya, ada telepon dari Pak RT. Lah, saya di musola ini. Ya baiklah, kita akan sampaikan satu hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu bersih, Allah itu suci. Makanya subhanahu itu artinya maha suci Allah. Allah suci dan tidak pernah akan menerima kecuali dari upaya yang suci, upaya yang murni. Kalau sholat supaya diterima wudhu dulu. Kalau sedekah supaya diterima sucikan dulu hati kita, ikhlas. Kalau kita beribadah juga sucikan dari unsur riya atau sum'ah. Jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, tapi lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Kalau begitu nanti kita menjadi mukhlis. Kalau sudah menjadi mukhlis, nanti menjadi orang yang mukhlas. Orang yang mukhlas ini orang yang steril, tidak mempan digoda iblis. Karena dalam Al-Quran dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah di antara mereka yang mukhlas. Mukhlas pemberian Allah. Kalau mukhlis itu upaya kita. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlas orang yang dipilih oleh Allah untuk steril, tidak mempan digoda iblis. Jangan-jangan di ruangan ini tidak ada orang yang mukhlas. Kalau yang mukhlis sudah ada pastinya, yang ikhlas gitu ya. Tapi kalau yang murni tidak digoda oleh iblis, itu tampaknya perlu permohonan, perlu latihan, karena tidak gampang. Kemudian doa yang dalam istighotsah kita itu Allahumma ja'alna minal mukhlisin wal mukhlasin. Kalau mukhlis itu upaya kita, tapi kalau mukhlas itu pemberian Allah. Kalau kita sudah betul-betul ridho, betul-betul ikhlas, betul-betul nothing tulus gitu, pokoknya betul-betul karena Allah bukan karena yang lain, nanti pada saatnya kita mudah-mudahan termasuk bisa masuk kelompok mukhlasin ini. Ya, mudah-mudahan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang pernah Allah berikan atau Allah perintahkan kepada para utusan Allah. Jadi para nabi oleh Allah diutus atau diperintah untuk melakukan kewajiban-kewajiban, maka hal yang sama juga Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Kita diantaranya. Kita termasuk orang yang beriman yang diperintah Allah dengan berbagai kewajiban, dengan berbagai tuntunan dalam soal agama. Kemudian faqala ta'ala, Allah berfirman seperti yang dikutip oleh Rasulullah. Kalimatnya apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para utusan Allah, wahai para nabi, makanlah kalian dari yang baik-baik, ya. Wa'malu sholihan, dan beramalah soleh. Makan yang baik itu yang sehat, makan yang baik itu yang halal, yang halal itu yang steril dari yang diharamkan Allah. Apakah karena bendanya, zatnya, atau substansi bendanya haram, atau karena upayanya yang tidak benar. Itu babi walaupun disembelih, dicuci pakai sabun sekalipun, dia memang dasarnya haram ya haram. Walaupun dicuci, walaupun dipotong dengan bismillah, dasarnya udah babi gitu. Tapi kambing bisa menjadi haram kalau memotongnya nggak putus pada bagian tertentunya, apakah kerongkongannya, apakah tenggorokannya, apakah
salah satu dari kedua urat yang di sampingnya itu, yang di belakangnya gitu ya. Karenanya kalau memotong harus teliti dan hati-hati. Biasanya kalau sudah terlatih, pisaunya juga bagus, itu biasanya sempurna menyembelihnya gitu. Antara lain kemudian kalau motong itu sudah betul-betul nggak jalan lagi, sudah kena tulang tek gitu ya, itu kena insya Allah, terputus semuanya, itu menjadi halal. Kalau ada yang tersisa tidak halal jatuhnya itu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam satu ayat ya, melengkapi ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait perintah kepada Nabi, kepada para Nabi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa rizki ya yang baik-baik ya. Rizki ini Pak Amil juga habis makan kayaknya, lihatin kelihatannya. Jadi saya baru perintah, dia udah makan duluan kan. Sama juga saya udah makan duluan. Ini masih ada selilit nih, buru-buru ya. Mana gigi bo. Masih ada selilit. Selilit itu jangan hilang L-nya ya. Kalau selilit nanti hilang L-nya repot tuh. Ya. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa rizki yang Allah berikan, yang kami berikan, yang baik-baik. Rizki yang baik itu apa? Rizki yang halal, ya, yang sehat, yang thayyib. Tsumma dzakara ar-rajulu, kemudian menyebutkan seseorang. Nabi bercerita mengenai seseorang. Nabi bercerita mengenai seseorang yutilus safar, yang dia itu habis melakukan perjalanan jauh, as'atha, acak-acakan rambutnya, ya, kelihatan acak-acakan rambutnya, ya, kelihatan acak-acakan rambutnya. Beliau menceritakan mengenai orang yang berjalan seperti itu. Lalu aghyaro yamuddu yadaihi, kelihatan serius ya, bahkan saking seriusnya kelihatan mukanya pucat, tetapi kemudian beliau menaikkan tangannya tinggi-tinggi. Ini cerita beliau mengenai seseorang yang berdoanya serius, diangkat tangannya tinggi betul, lalu mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ngomongnya doanya serius gitu. Tetapi ternyata orang itu wamat amuhu haram, habis makan barang haram. Doanya serius tapi habis makan barang haram. Habis makan sate celeng kali. Ini celeng Jawa itu babi. Lalu juga wa masyrobahu atau wa masyrobuhu haram. Jadi yang dimakan haram, yang diminum juga haram. Padahal doanya serius sekali. Habis melakukan perjalanan jauh lalu begitu. Bahkan wamal basuhu, yang dipakai juga haram. Karena ya barangnya barangkali kalau laki-laki nggak boleh pakai ini nih, cincin emas. Ya, nggak boleh juga pakai kain yang sutra murni. Itu kalau bendanya ya. Tapi kalau pakai BHS dan BHS-nya boleh nyolong, nah itu termasuk haram. Gitu. Tapi nggak ada BHS nyolong ya. Ya BHS-nya kan dikasih hadiah tiap tahun, itu ada CSR di masjid ya. Itu BHS itu sarung keren lah. Kemarin pada doa di Istiqlal itu dapat sarung katanya. Saya nggak dapat dong, saya nggak masuk. Saya begitu sampai sana udah maghrib masuk ke stasiun Gambir, sholat, mau masuk udah males gitu. Akhirnya nggak dapat sarung. Untung sarungnya cuma gajah duduk lah, mending lah. Bukan sarung BHS gitu ya. Jadi ini wa ghudhiya bil haram, bahkan selama ini yang dikonsumsi, yang dimakan, yang dimasukkan menjadi gizi di badannya itu haram. Nah,
lengkap, makan kesehariannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, yang dimakan juga haram. Itu Nabi kemudian mengatakan fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin doanya mau dikabul Allah? Padahal kondisinya seperti itu. Nah, berarti apa? Hadis ini agar kita jangan memasukkan benda yang tidak halal ke dalam tubuh kita, agar kita jangan mengenakan pakaian yang tidak halal, agar kita jangan meminum sesuatu yang Allah haramkan, supaya doa kita diterima. Nah, kalau misalnya doa kita merasa belum diterima Allah, ya, maka koreksi. Jangan-jangan yang saya makan masih ada yang haram. Jangan-jangan yang saya minum ada yang masih haram. Jangan-jangan pakaian saya ada yang haram. Jadi perlu mengoreksi begitu. Karena ada hadis seperti ini. Hadis yang menyebutkan mengenai bagaimana doa orang mau diterima. Walaupun dia kelihatan khusyuk, kelihatan acak-acakan rambutnya, kelihatan bisa berpergian jauh, mau angkat tangannya juga serius. Tapi kalau yang dimakan, yang diminum, yang dipakai haram, percuma. Kira-kira begitu. Hah? Paham ya Bu? Paham insyaallah ya. Jadi ini bagaimana caranya? Caranya kita mengoreksi, tapi jangan nggak ngomong ke orang lain. Tahu nggak Bapak itu doanya diterima? Lah Bapak korupsi melulu sih. Lah jangan ngomong begitu. Ya. Iya kalau nyata, kalau enggak nanti takut tersinggung. Kita perlu mengoreksi diri kalau jangan-jangan kalau merasa doa belum dikabulkan, itu insya Allah ada sesuatu yang belum benar, baik yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, atau juga hati kita belum mantap, hati kita belum optimis, belum yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Jadi kita harus yakin, kita pasti akan dikabulkan Allah cepat atau lambat, yakin seperti itu. Dan harap diketahui bahwa di antara yang makbul, ini 3 orang nih, Pak Haji Afan, saya Pak Amil, saya yang paling makbul. Karena apa? Doanya Robbana atina fid dunya hasanah, ternyata istri saya hasanah. Itu. Jadi itu aja itu, ya. Kalau yang lain-lain belum makbul, enggak namanya bukan hasanah, istri Pak Haji Afan kan istri Pak Amil ya. Nah, itu saya memohon hasanah, dapat hasanah itu. Memang namanya hasanah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ternasihati dengan hadis yang seperti ini. Kemudian diterangkan hadis ini oleh pengarang kitab Al-Majalisus Saniyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah. Jadi dalam kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan begini: I'lamu ikhwani wa wafaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi. Ya, ketahuilah saudara-saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kalian dan juga pada saya. Sesungguhnya hadal hadis minal ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam. Ini termasuk hadis pokok dalam kaidah-kaidah Islam, dalam mabadi'ul ahkam, ya, prinsip-prinsip pendasar hukum. Wa fihi fawaidu, dan di dalam hadis ini ada faidah-faidah, ya, sanad guruha yang akan kami sampaikan, ya, akan kami terangkan. Jadi beliau akan menerangkan kata per kata. Ya, misalnya kata-kata innallaha thayyibun, Allah suci. Itu ayyimunazahun anin naqsi wal khubthi. Allah itu terhindar, tersucikan dari kekurangan. Allah sempurna, maha sempurna. Dan juga Allah terhindar dari yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Wa yakunu bima'nal quddus, jadi maknanya yang lain ala quddus. Makanya dalam tasbih kita itu waktu sholat witir, ya, subuhun quddusun gitu ya, Rabbuna. Jadi subuhun maha suci Allah, quddusun juga maha suci Allah. Diulang lagi, ya, wa rabbul malaikati, Allah itu adalah Rabbuna, dan juga Rabbul malaikati wa rabbul malaikati warruhan. Jadi dan juga Tuhannya malaikat, juga Tuhan malaikat Jibril. Ar-Ruh di situ malaikat Jibril. Wa qila thayyibus sana, dan ada yang mengatakan itu Allah maha suci pujiannya. Lah oleh karenanya
Allah yang maha suci tidak bisa didekati oleh orang yang belum suci. Supaya kita suci maka harus bisa istinja yang benar, harus mampu cebok yang benar, harus sanggup melepaskan celana dalam kita ketika memang merasa waktu pakai celana keluar air pipis lagi. Jangan nekat dipakai sholat, nggak sah. Jadi kalau pipis harus ada upaya istibro, upaya menuntaskan dengan tanah nuh dehem, gitu ya. Lah kemarin ceritanya di Gambir antri saya hitung 29 orang kayak umroh aja, ya. Jadi panjang gitu, ya karena banyak orang ya. Kemarin tuh ada zikir bersama, zikir doa dan doa kebangsaan itu dari berbagai penjuru. Akhirnya di Monas juga nggak ada toilet. Toiletnya juga terbatas, antrinya luar biasa. Saya ke Gambir seperti itu juga, ya begitulah keadaannya. Nah ini yang disebutkan tadi Allah Maha Suci hanya bisa didekati oleh orang-orang yang mau mensucikan diri. Mulai dari istinja yang benar, ya istinja jangan sampai tidak benar, jangan sampai masih menyisakan najis. Karena kalau sholat ada bawa najis tidak sah, gitu. Jadi kalau merasa ada yang keluar, mendingan dicopot. Ya ditaruh, jangan digembol juga. Oh dicopot jangan taruh, jangan nempel. Jadi taruhnya di mana? Dalam sepatu, kalau pakai sepatu, atau dalam tas kresek taruh di pojok, jangan lupa dibawa pulang. Gitu. Jadi begitu. Antara lain baik yang laki-laki maupun perempuan itu harus bisa menjaga soal najis. Itu antara lain cara mendekatkan diri pada Allah yang Maha Suci. Kita bersuci. Kalau tidak wudu tidak akan sah. Sholat seseorang itu kuncinya harus wudu. Termasuk kalau ada hadas besar harus dihilangkan, harus disterilisasi melalui hadas atau mandi besar. Seperti itu. Lalu kalimat la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak mungkin menerima kecuali sesuatu yang bersih. Ayyi bal minal a'mal. Jadi ayili ayatin. Ya maksudnya untuk satu tanda, bahkan minal a'mal dari semua amal perbuatan. Wala ya minal amwal dan juga illa thayyiban. Jadi tidak ada juga harta yang Allah akan terima ketika zakat itu juga harus betul-betul bersih. Betul-betul diniatkan untuk membersihkan jiwa. Kemudian wat thayyibu minal amwal fil asli mayastalidzu bihi, itu yang dikatakan sebagai harta yang bersih, itu harta yang kita bisa nikmati. Karena kalau kita mau makan duit panas itu duit yang masih punya orang atau belum jelas. Dan kalau kita memiliki dana yang bukan punya kita kan harus hati-hati. Ya, apalagi amanah masyarakat seperti itu harus hati-hati. Saatnya ya dipakai nggak apa-apa, tapi yang penting tanggung jawab pada saat mau dipakai untuk keperluan bersama, jangan sampai kemudian tidak ada. Itu kepercayaan seperti itu antara lain amanah. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat yang dalam hadis seperti itu diterangkan. Bagian terakhir sebelum Isya disebutkan bahwa wa'lam ketahuilah anna afdolama akal taminhu kasbuka min zira'ah thumma min sina'ah thumma min tijarah. Ini upaya memperoleh rezeki yang paling afdol, yang paling bagus bagi kalian, kata pengarang kitab ini, dari sektor pertanian. Ini di antara sekian banyak yang banyak bertani ya Sak Mugiono, itu yang paling bagus. Itu. Jadi rezeki yang paling bagus itu yang didapatkan dari sektor pertanian. Ini yang bertani kan cuma beliau. Yang lain-lain enggak kan, iseng-iseng aja nanam-nanam apa, tapi yang menghasilkan beliau. Jadi ini dalam hadis itu, dalam keterangan hadis ini, afdolnya rezeki itu yang dihasilkan dari sektor pertanian. Makanya ada Kementerian Pertanian kan dan Perdagangan, atau pertanian dan peternakan biasanya itu ya pertanian.
Kenapa li'annaha aqraba ila tawakkuli? Ya, karena dia lebih dekat dengan ketawakalan. Karena apa? Karena yang tadinya hanya biji kacang ditanam di tanah, hanya karena kemudian disiram hujan atau dicor, tiba-tiba dia bisa membelah dan tumbuh pohon atau tumbuh ya tunas dan kemudian besar menjadi. Itu maksudnya kemudian dia bisa merenung mengenai asal muasal sesuatu yang dikenal dengan sangkan paraning dumadi. Apapun itu ada asal usulnya. Itu lebih bisa mendekatkan atau bertawakal kepada Allah, sektor pertanian ini. Kemudian sektor sinaah, perindustrian atau home industry, ya, buat apa ya, makanan ringan atau masalah keripik-keripik atau apa yang dijual-jual itu pertani atau namanya sektor usaha, ya. Kadang-kadang juga buat pastrek apa di sini namanya? Di sini bukan pastrek, namanya apa itu? Singkong yang diparut terus jadi kerupuk gede itu ya. Opak. Di saya namanya pastrek itu ya, ampas diletrek. Jadi pastrek itu ampas diletrek di opak ya. Nah, tapi opak di sini kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak, kadang-kadang apek ya, tergantung singkongnya memang itu. Nah, jadi itu atau usaha-usaha berbagai macam ya, sektor makanan-makanan, ada kuliner, ada macam-macam yang yang dihasilkan dari home industry atau dari pabrikan gitu ya. Jadi kemarin saya ke mana? Arko Parung situ audit satu rumah potong hewan, itu ternyata yang punya bos besar sekali itu, karena dia punya peternakan di berbagai tempat, lalu diantaranya juga punya penyembelihan. Sehari menyembelih 45.000 ekor apa itu? Ayam. 45.000 gitu. Dan itu sehari itu mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu. Keliling itunya tuh. Pakai mesin besar itu. Yang sebenarnya orang juga, tapi 20 truk ayam. Itu dia ternak sendiri, pakannya membuat sendiri, lalu punya potongan sendiri. Itu pun hanya potongan, tempat pemotongan itu yang di Pemalang ada, yang di sini ada 15 tempat. Ya. Lah itu punya pabrik ayam sendiri, jadi dia buat ayam sendiri itu. Ya, buat ayam sendiri, punya potongan sendiri, dileper ke berbagai supermarket. Itu pas saya tanya, oh bosnya Cina, oh yang dasar Cina sampai gitu. Ini bosnya orang Cina, luar biasa itu besarnya itu gitu ya. Nah itu kemarin saya sama istri saya, ya, jadi dia baru akhir-akhir, oh ternyata lebih tertib di sini, makanya ayamnya bagus-bagus. Hasilnya itu yang di sektor di Mac, di fried chicken, di macam-macam lah, itu storenya di sana. Dan beda dengan yang di pasar-pasar yang dilempar-lempar di tong biru itu, ini karena besar sekali di Parung situ lah. Saya mengecek cara menyembelihnya, ya, ini sudah tepat atau belum, dan itu dipingsankan yang begitu lah. Ini sektor yang begini yang punya kebetulan bukan orang kita, bosnya padahal sarjana-sarjana peternakan dari UGM, dari UI banyak yang pada kerja jadi tenaga-tenaga ahlinya atau yang bagian alusnya lah gitu, yang kemarin nyambut saya ya sarjana-sarjana itu, karena kita memang tugas dari MUI pusat kaitan dengan soal sertifikasi halal. Nah itu, jadi yang kedua dari sektor apa? Sektor perindustrian, apakah yang besar atau yang kecil. Lalu yang terakhir adalah sektor tijarah, bisnis. Hampir semua berbisnis. Ya, apakah bisnis besar atau bisnis kecil? Ya, makin besar bisnisnya, makin besar untungannya, tapi juga makin besar resikonya. Kalau orang yang takut dengan resiko ya nggak usah berbisnis gitu ya. Kalau bisnis biasanya ada untung ada rugi. Kalau lagi untung diem saja, kalau lagi rugi orang sekampung tahu semua. Gitu. Itu penyakit kita itu begitu. Ya kalau rugi nyanyi kemana-mana gitu. Lagi untung diem aja. Nah itu penyakit kita. Jadi ini sektor-sektor usaha yang dalam hadis tadi itu disebutkan urutannya. Satu adalah apa?
dari sektor pertanian, yang kedua sektor perindustrian, dan yang ketiga sektor perdagangan, bisnis. Saya tidak masuk tiga-tiganya ini. Sektor apa? Sektor jualan juga. Jual apa? Jualan cangkem katanya. Wah, menghina saya. Bukan jualan cangkem, ini bukan jualan. Ini kalau ada yang ngomong begitu, saya pengen tahu rumahnya mana. Gitu. Jadi sektor jasa. Sektor jasa pendidikan itu kan guru, baik mulai dari TK, guru SD, guru SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya itu sektor jasa. Lah begitulah, waktu sudah habis. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ini ngomong-ngomong pengajiannya hanya 30 menit titik 39 detik. Ya, mohon maaf karena emang suasananya seperti itu. Saya takziah ke Meruya tadi, baru nyampe dan insya Allah masih bisa dijalankan, tiada rotan akar pun jadi, daripada enggak sama sekali ngaji walaupun hanya 30 menit. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.